Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pengukuran teknik data akuisisi dengan materi pressure measurement atau pengukuran tekanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama yaitu saya, Alif Damar Pratisto, NIM 04200005, kemudian Andri Tri Yuliansyah, NIM 04200024, kemudian Ibnu Ninda Suarso, NIM 04200063, kemudian yang terakhir Syahrul Ramadan Putra, NIM 04200136. Next. Pada bab pengukuran tekanan ini terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama introduction, kemudian yang kedua dynamic response consideration, kemudian yang ketiga mechanical pressure, kemudian yang keempat dead weight tester, kemudian yang kelima Bourdon tube pressure gauge, kemudian yang keenam diagram and Bellows gauge. Next, untuk yang ketujuh dan kemudian untuk yang ketujuh yaitu the Bridgman gauge, yang ke-8 low pressure measurement, kemudian yang ke-9 the McLeod gauge, yang ke-10 Pirani thermal conductivity gauge, yang ke-11 the Knudsen gauge, yang ke-12 the ionization gauge, kemudian yang ke-13 next the Alpatron, kemudian yang terakhir kesimpulan. Next. Ya, sebelum memasuki materi pengukuran tekanan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu tekanan. Tekanan merupakan satuan dalam fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas, di mana satuan ini sama dengan satuan yang dimiliki oleh tegangan. Satuan SI atau standar internasional untuk tekanan adalah Newton per meter persegi, atau bisa juga Pascal. Namun berbeda dengan pengukuran tegangan. Pada materi pengukuran tekanan ini kita menggunakan gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada dinding yang berisi sebagai tekanan. Next. Selain itu terdapat 3 istilah pada tekanan, yaitu yang pertama tekanan absolut, yaitu tekanan yang mengacu pada nilai absolut dari gaya persatuan luas yang diberikan pada dinding yang berisi fluida dan nilainya tidak boleh negatif. Kemudian yang kedua yaitu tekanan pengukur, di mana tekanan ini mewakili perbedaan antara tekanan absolut dan tekanan atmosfer lokal. Kemudian yang ketiga ada vakum, yaitu menyatakan jumlah tekanan atmosfer melebihi tekanan absolut. Namun mungkin saja tidak lebih besar dari tekanan atmosfer lokal. Dari ketiga istilah tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini. Next. Tekanan fluida dihasilkan dari pertukaran momentum antara molekul fluida dan dinding yang berisi. Pertukaran momentum total bergantung pada total molekul yang menumbuk dinding persatuan waktu dan kecepatan rata-rata molekul. Tekanan untuk gas ideal dapat didefinisikan dengan persamaan P sama dengan sepertiga N dikali M V RMS kuadrat, di mana N tersebut adalah kerapatan molekul, M adalah massa molekul, dan V RMS adalah akar rata-rata kuadrat kecepatan molekul. Untuk menghitung yang V RMS itu menggunakan persamaan V RMS sama dengan akar 3 kali K kali T dibagi M, di mana T tersebut adalah suhu mutlak gas dalam Kelvin dan K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,3803 dikali 10 pangkat min 23 Joule per molekul Kelvin. Pada persamaan tekanan tersebut adalah Telu.
Dan kemudian K adalah konstanta Boltzmann dengan nilai 1,3803 kali 10 pangkat min 23 Joule per molekul Kelvin. Pada persamaan tekanan tersebut adalah interpretasi teori kinetik dari hukum gas ideal, akan tetapi ekspresi untuk tekanan dalam fluida sebenarnya tidak sesederhana itu. Next. Ya, masuk ke bab yang selanjutnya yaitu dynamic response consideration atau juga pertimbangan respon dinamis. Transien dari instrumen pengukur tekanan bergantung pada dua faktor. Yang pertama yaitu respon elemen transducer yang merasakan tekanan, kemudian yang kedua respon fluida transmisi tekanan dan pipa penghubung di mana faktor ini menentukan respon frekuensi keseluruhan dari sistem pengukur tekanan dan pada akhirnya dibutuhkan kalibrasi untuk menentukan respon ini. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut di mana tekanan memiliki frekuensi B dan amplitudo P0 dan terdapat tabung panjang L dan jari-jari R. Bisa dilihat pada ujung tabung terdapat ruang volume di mana sambungan ke transducer tekanan dibuat. Massa fluida bergetar di bawah pengaruh gesekan fluida di dalam tabung yang cenderung meredam gerakan. Next. Apabila rumus konvensional untuk tahanan gesekan laminar dalam aliran tabung digunakan untuk menyatakan gesekan fluida, maka persamaan yang dihasilkan untuk menghitung tekanan amplitudo adalah nilai mutlak dari P per P0 sama dengan 1 per dalam kurung 1 min W per WN kuadrat dalam kurung kuadrat plus 4 dikali H kuadrat dalam kurung W per WN kuadrat dalam kurung pangkat setengah. Di mana P adalah amplitudo sinyal tekanan pada transducer. Namun sebelum itu kita perlu menghitung frekuensi alami atau WN yang WN yang didefinisikan dengan persamaan WN sama dengan akar dari 3 kali Pi kali R pangkat 2 kali C pangkat 2 per 4 kali L kali V. Dan untuk menghitung H atau rasio redaman menggunakan persamaan H sama dengan 2 mu per rho dikali C kali R pangkat 3 dikali akar dari 3 kali L kali V per P. Pada rumus ini tadi C adalah kecepatan suara dan dalam kecepatan suara dalam cairan. Dan untuk mu adalah viskositas dinamis dari fluida dan rho adalah densitas fluida. Untuk menghitung sudut fase sinyal tekanan adalah flux sama dengan tan inverse dari min 2H dalam kurung W per WN per 1 min dalam kurung W per WN pangkat 2. Next. Ya, masuk ke subbab yang ketiga yaitu perangkat mechanical pressure measurement device atau juga perangkat pengukuran tekanan mekanik. Saat ini terdapat mekanisme atau cara paling sederhana untuk pengukuran tekanan. Manometer fluida merupakan perangkat yang banyak digunakan untuk pengukuran tekanan fluida dalam kondisi tunak dan kondisi laboratorium. Dapat dilihat manometer tabung U yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Next. Perbedaan tekanan antara tekanan yang tidak diketahui atau P dan atmosfer yang ditentukan sebagai fungsi H. Kepadatan transmisi cairan tekanan atau rho adalah rho F dan kepadatan manometer cairan adalah rho M. Keseimbangan tekanan dirumuskan dengan persamaan rho A plus G per GC dikali H dikali rho M sama dengan P ditambah G per GC kali H rho F. Yang kemudian persamaannya menjadi P sama dengan P dikurangi PA sama dengan G min G per GC dikali H dalam kurung rho M dikurangi rho F. Kemudian untuk menghitung sensitivitas dari manometer tabung U dapat didefinisikan sebagai persamaan berikut, yaitu sensitivitas sama dengan H dibagi dalam kurung P min PA sama dengan H
dibagi delta P, atau juga sama dengan 1 dibagi dalam kurung G per GC dikali rho M dikurangi rho F. Untuk manometer nilai rho M lebih besar atau sama dengan nilai rho F, maka persamaannya menjadi sensitivitas sama dengan 1 per rho M dikali dalam kurung G per GC. Next. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk subbab selanjutnya ini mengenai deadweight tester, di mana deadweight tester merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan pada cairan dengan berat yang diketahui. Perangkat ini biasa digunakan untuk kalibrasi statis dalam pengukuran tekanan. Nah, berikut ini merupakan skema dari deadweight tester, di mana pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa ada bagian chamber sebagai ruang untuk berisi cairan atau minyak bersih. Kemudian ada piston yang akan bergerak ke bawah dan ke atas akibat adanya berat di atas piston. Kemudian ada juga plunger yang berfungsi untuk menjaga kesetimbangan antara piston, minyak, dan test gauge. Nah, fungsi dari katup di sebelah kiri itu jika katupnya dibuka nanti test gauge di atasnya akan menunjukkan tekanan dari minyak yang dihasilkan akibat pergerakan piston dalam silinder tersebut. Untuk gesekan kental antara piston dan silinder dalam arah aksial atau arah ke atas dan ke bawah dapat dikurangi secara substansial dengan memutar perakitan piston berat di atasnya. Nah, untuk akurasi dari deadweight tester dibatasi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama gesekan antara silinder dan piston, dan yang kedua adalah ketidakpastian di area piston. Pada tekanan tinggi dapat terjadi formasi elastis silinder yang meningkatkan jarak bebasnya, yang mana dapat meningkatkan kesalahan dalam pengujian. Semakin kecil jarak bebasnya, maka akan semakin dekat area efektif mendekati area penampang piston. Hal ini ditunjukkan bahwa persentase kesalahan karena izin bervariasi yang ditunjukkan dengan persamaan persentase error sama dengan rho delta P pangkat setengah B pangkat 3 dibagi mu DL, di mana rho merupakan densitas dari minyak, kemudian delta P adalah perbedaan tekanan dalam silinder, kemudian untuk B adalah jarak bebasnya, dan mu I adalah viskositas, kemudian untuk D adalah diameter piston, dan L adalah panjang dari piston tersebut. Kemudian untuk subbab selanjutnya yaitu mengenai burden to pressure gauge, yang mana pengukur tekanan burden tube ini merupakan salah satu perangkat pengukur tekanan secara mekanis yang beroperasi tanpa menggunakan daya listrik. Alat ini memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari diameter 1 sampai 16 inch. Serta alat ini dapat digunakan untuk mengukur tekanan mulai dari 0,6 bar sampai 7.000 bar. Nah, pada slide ini ditunjukkan berupa gambar dari pengukur tekanan burden tube, yang mana pada gambar sebelah kiri merupakan alatnya dan pada gambar sebelah kanan merupakan skemanya, di mana perangkat ini beroperasi dengan memanfaatkan tekanan yang akan masuk ke dalam burden tube dari arah bawah tersebut, kemudian akan membuat burden tube yang berbentuk seperti huruf C di tengah itu seakan-akan nanti menjadi terangkat atau menjadi lurus karena tekanan yang masuk. Hal ini kemudian akan diteruskan oleh penghubung ke tuas segmental yang kemudian akan menggerakkan rek dan pinion sehingga pointer atau arah penunjuk dapat berotasi
untuk menunjukkan tekanan yang dihasilkan. Berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari burden to pressure gauge, yang mana memiliki keuntungan, yaitu satu, dapat memberikan hasil yang akurat dalam pengukuran, kemudian biayanya cukup terjangkau untuk melakukan pengukuran tekanan, konstruksinya sederhana, kemudian dapat dimodifikasi untuk memberikan output listrik, dan tentunya aman serta akurasinya tinggi untuk pengukuran tekanan tinggi. Nah, selain memiliki keuntungan, tentunya burden tube ini memiliki kerugian, yaitu responnya tidak bisa cepat atau harus secara perlahan terhadap perubahan tekanan yang terjadi. Kemudian sensitivitas terhadap guncangan dan getarannya tidak terlalu sensitif, kemudian tidak dapat digunakan untuk pengukuran yang presisi. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Misalnya ada diagram and below gauge. Nah, diagram dan below gauge itu merupakan jenis deformasi passive form yang serupa. Yang keduanya ini berguna untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan. Yang pertama itu adalah diagram. Di diagram ini prinsip operasinya itu menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis dari suatu diagram atau membran untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Oke, next. Nah, bentuk dari diagram itu sendiri terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat ronda. Itu seperti gambar di atas. Nah, satu sisi diagram itu terbuka bagi tekanan tes atau eksternal PEXT, dan sisi yang lain dihubungkan dengan tekanan diketahui atau reference pressure atau PRIF. Nah, beda tekanan PEXT hingga PRIF itu secara mekanik membelokkan diagram. Nah, diagram sendiri akan dibelokkan sesuai dengan perbedaan tekanan dan defleksi yang didengar oleh transducer. Okay, next. Nah, gagal ketahanan listrik tahan juga bisa diinstal pada diagram seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Gambar tersebut. Nah, sedangkan untuk gambar di sampingnya itu menunjukkan perbandingan karakteristik defleksi dari 3 pengukuran diagram. Nah, defleksi sendiri itu umumnya mengikuti variasi linear dengan AP saat defleksi kurang dari sepertiga ketebalan diagram. Nah, dari perbandingan itu kita dapat asumsikan bahwa tapi luar tikungan Dix tetap risiko dan didukung. Oke, next. Nah, gambar tersebut itu merupakan sistematik dari kombinasi diagram LVDT. Nah, dari gambar itu tuh kita dapat mengetahui differential gauge. Nah, model komersial dengan jenis radiasi seperti itu beratnya hanya 0,00035 psi. Nah, frekuensi alami dari sebuah diagram melingkar yang dipasang di perimeternya dapat diketahui dengan persamaan F sama dengan 10 kali 21 per pangkat 2 akar isi ET pangkat 2 per 12 kali 1 min pangkat 2 per rho Hz. Nah, dengan E sama dengan modulus elastisitas, T sebagai ketebalan, adalah radius dan diagram, dan rho adalah densitas dari material, dan GC dimensi yang dikonversi, yaitu besarnya 385,9 rpm kali in per lbf kali S pangkat 2, dan mu sendiri adalah Poisson ratio. Oke, next. Nah, kelebihan dan kekurangan diagram. Nah, untuk kelebihannya sendiri, diagram itu yang pertama biaya pengadaan awal sedang, kedua karakteristik overrange tinggi, ketiga linearitas baik, yang keempat akurasi baik. Kemudian dapat digunakan untuk pengukuran tekanan absolut, tekanan relatif maupun tekanan diferensial, dan tersedia dalam berbagai macam bahan. Untuk kekurangannya sendiri,
Diagram itu sangat peka terhadap getaran dan kejutan, dan jika rusak sulit untuk diperbaiki. Oke, next. Nah, kemudian ada below. Nah, itu tuh merupakan elemen elastis yang fleksibel pada arah aksial. Itu biasanya dibuat dari bahan gulungan, fosfor hingga perunggu, berilium hingga tembaga, monel, stainless steel, timah, dan bahan metal lainnya. Nah, dengan elemen ini tuh dapat diperoleh hubungan yang linear antar tekanan dan simpangan. Nah, itu adalah gambar itu yang A itu adalah absolute pressure, yang B relative pressure, dan C differential pressure. Nah, sebagian besar below elemen itu digunakan untuk penggunaan tekanan rendah dan tekanan diferensial. Nah, elemen ini tuh beroperasi untuk tekanan vakum sampai tekanan 0,400 psi. Nah, kebanyakan aplikasi dalam range inch 20 hingga 30 atau 40 psi itu namun tersedia unit tersedia dalam bongkar 0,2000 psi. Nah, ketelitiannya sendiri itu sekitar plus minus 0,5%. Oke, next. Dan untuk kelebihannya, itu yang pertama biaya pengadaan awal rendah. Yang kedua, konstruksi kuat dan sederhana. Yang ketiga, dapat digunakan untuk tekanan rendah dan rendah. Nah, kemudian dapat digunakan untuk mengukur tekanan absolut, relatif, dan diferensial. Untuk ukurannya sendiri, itu memerlukan kompensasi temperatur. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk mengukur tekanan tinggi, dan itu mempunyai histeresis dan diff yang besar, dan tidak cocok untuk mengukur tekanan dinamis. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, masuk ke materi selanjutnya, yaitu the Bridgman's gauge atau pengukur Bridgman's. Ya, diketahui bahwa resistensi kabel halus dapat berubah dengan tekanan menurut hubungan linear, seperti pada persamaan R sama dengan R1 dalam kurung 1 plus B dikali delta P. Di mana R1 adalah resistensi pada 1 ATM, B adalah koefisien tekanan resistensi, dan P adalah tekanan pengukur. Biasanya dapat digunakan untuk pengukuran tekanan setinggi 100.000 ATM. Transducer tekanan berdasarkan prinsip ini disebut dengan pengukur Bridgman. Pengukur tipikal menggunakan kawat halus manganin yang terdiri dari 84% CO, 20% mangan, 40% dalam koil, dan ditutup dalam wadah bertekanan yang sesuai. Koefisien tekanan tahanan untuk bahan ini adalah sekitar 1,7 kali 10 pangkat min 7 PSI pangkat min 1 dalam kurung 2,5 dikali 10 pangkat min 11 Pascal min 1. Resistansi total kawat adalah sekitar 100 ohm, dan sirkuit jembatan konvensional digunakan untuk mengukur perubahan resistansi. Pengukur tersebut tunduk pada penuaan selama periode waktu tertentu, sehingga kalibrasi sering diperlukan. Namun, bila kalibrasi dilakukan dengan benar, pengukur dapat digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi dengan akurasi hingga 0,1%. Respon transien pengukur sangat bagus. Kawat resistensi itu sendiri dapat merespon variasi dalam rentang MHz. Next. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu low pressure measurement. Nah, pengukuran tekanan rendah ini juga diperlukan dalam berbagai aplikasi, seperti aliran udara, saluran statik, dan tekanan ruang bersih dalam suatu sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara, dan juga manajemen energi. Nah, ilmu pengukuran tekanan rendah adalah bidang khusus yang membutuhkan perhatian yang cukup besar secara eksperimentalis. Nah, tujuan dari diskusi kita pada bab ini adalah untuk menarik perhatian pada jenis instrumen vakum yang lebih menonjol dan untuk menggambarkan prinsip-prinsip fisik di mana hal ini pengukuran yang beroperasi. Selain itu, diskusi kita ini juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran tekanan rendah yang biasanya itu tidak dapat diakses oleh pengukuran konvensional. Dalam pengertian ini,
Kita itu terutama tertarik pada tekanan absolut ya di bawah 1 torr, yaitu 1 mm Hg 1,133 Pascal. Nah, aplikasi ini termasuk penggunaan dalam instrumentasi medis, pengendalian pencemaran lingkungan, efisiensi pembakaran boiler, dan berbagai macam kebutuhan penelitian dan pengembangan. Nah, selain itu juga sensor tekanan yang sering digunakan untuk melakukan pengukuran ini sangat sensitif, dan tekanan yang berlebih dapat mempengaruhi dari akurasi atau dalam hal yang cukup ekstrim akan merusak dari unit pengukuran tersebut. Next. Selanjutnya untuk materi selanjutnya itu ada the Macleod Gauge. Nah, pengukuran Macleod adalah manometer merkuri yang dimodifikasi. Seperti yang terdapat di gambar di slide ini, reservoir ini bergerak diturunkan sampai ke kolom merkuri, turun di bawah bukaan O. Kemudian bola lampu B dan kapiler C, kemudian pada tekanan yang sama dengan sumber vakum P. Nah, reservoir kemudian dinaikkan sampai air raksa memenuhi bola lampu dan naik di kapiler ke titik di mana level kapiler referensi berada di titik 0. Itu untuk penjelasan mengenai ada di gambar di slide tersebut. Next. Selanjutnya untuk volume kapiler persatuan panjang itu dilambangkan dengan A, sehingga volume gas dalam kapiler adalah VC sama dengan AY. Nah, kita juga dapat menyatakan nilai Y ini adalah panjang kapiler yang ditempati oleh gas. Nah, kita juga dapat menetapkan volume kapiler, bola lampu, dan tabung ke pembukaan sebagai VB. Jika kita mengasumsikan kompresi isotermal gas dalam kapiler, kita mendapatkan VC sama dengan P VB per VC. Nah, sekarang tekanan yang ditunjukkan pada kapiler ini oleh kapiler ini adalah PC kurangi P sama dengan Y. Next. Bisa di next. Nah, di mana kita menyatakan tekanan dalam hal ketinggian pada kolom merkuri ini menggabungkan persamaan pertama dan kedua tadi, maka didapatkan P sama dengan AY kuadrat per VB kurangi AY sama dengan Y kali VC per VB kali AY. Untuk kebanyakan kasus AY lebih kecil, sangat lebih kecil dari VB, yang kemudian dapat didefinisikan dengan P sama dengan AY kuadrat per VB. Nah, selain itu, pengukuran Macleod ini, yaitu pengukuran Macleod komersial, memiliki kapiler yang dikalibrasi langsung dalam mikrometer. Nah, pengukur Macleod sensitif terhadap uap kental yang mungkin ada di dalam sampel, karena dapat mengembun pada kompresi dan membatalkan dari persamaan yang sebelumnya tadi. Nah, untuk gas kering, untuk sesuatu yang gas kering ini, pengukur berlaku dari 10 pangkat min 2 hingga 102 meter atau 0,0013 hingga 13,3 Pascal. Next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai Pirani Thermal Conductivity Gauge. Nah, pengukur Pirani ini adalah sebuah perangkat yang mengukur tekanan melalui perubahan konduktivitas thermal gas. Nah, pengukur ini dibangun seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, pada tekanan rendah, konduktivitas thermal gas berkurang dengan tekanan. Pengukur Pirani ini yang mengukur tekanan melalui perubahan konduktivitas thermal tersebut kan. Nah, pengukur ini pada gambar di slide ini menjelaskan filamen yang dipanaskan dengan listrik ditempatkan di dalam ruang vakum. Nah, sehingga kehilangan panas dari filamen ini tergantung pada konduktivitas thermal gas dan suhu filamen. Semakin rendah tekanan, maka semakin rendah konduktivitas thermal dan akibatnya semakin tinggi suhu filamen untuk input energi listrik yang diberikan. Suhu filamen ini juga dapat diukur dengan termokouple, tetapi dalam mengukur tipe Pirani pada pengukuran Pirani ini, pengukuran dilakukan dengan mengamati variasi resistansi dari bahan filamen, misalnya seperti tungsten, platinum, dan lain-lain. Next. Nah, pada bagian ini ada gambar, yaitu yang menjelaskan pengaturan Pirani Gauge untuk mengkompensasi perubahan suhu lingkungan. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pengukuran resistensi dapat dilakukan dengan rangkaian jembatan yang sesuai. Kehilangan panas dari filamen juga merupakan fungsi dari suhu lingkungan, dan dalam praktiknya dua pengukur dihubungkan secara seri. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera di slide. Untuk mengompensasi kemungkinan variasi dalam kondisi sekitar, pengukuran ini dievakuasi dan baik dari pengukur yang disegel terkena kondisi lingkungan yang sama.
Lalu rangkaian jembatan kemudian disesuaikan melalui resistansi R2 dan untuk menghasilkan kondisi yang nol. Nah, ketika pengukur uji sekarang terkena kondisi yang tekanan tertentu, defleksi jembatan dari posisi nol akan dikompensasikan untuk perubahan dari suhu lingkungan atau sekitar. Itu penjelasan mengenai dari gambar yang ada di slide. Next. Nah, selanjutnya pengukur Pirani ini juga memerlukan kalibrasi empiris dan umumnya tidak cocok digunakan pada tekanan jauh di bawah 1 mikrometer. Nah, batas atas adalah sekitar 1 torr atau 133 Pascal, itu memberikan kisaran keseluruhan sekitar 0,1 sampai dengan 100 Pascal. Nah, untuk tekanan yang lebih tinggi, pada konduktivitas termal berubah sangat sedikit dengan tekanan. Perlu dicatat bahwa kehilangan panas dari filamen juga dapat merupakan fungsi dari kerugian konduksi ke penyangga filamen dan kehilangan radiasi ke lingkungan. Batas bawah penerapan pengukur adalah titik di mana efek ini menaungi kondisi ke dalam gas. Lalu untuk respon sementara pengukur Pirani ini juga buruk. Waktu yang dibutuhkan untuk membentukkan kesetimbangan termal mungkin beberapa menit pada tekanan rendah. Next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai the Knudsen's gauge. Nah, pengukur Knudsen adalah pengukur tekanan absolut yang tidak bergantung pada berat molekul gas dan sering digunakan antara 10 pangkat men 5 dan 10 mikrometer atau 10 pangkat men 6 hingga 1 Pascal. Nah, perhatikan susunan yang ditujukan pada gambar yang disebut. Nah, 2 baling-baling V bersama dengan cermin M dipasang pada suspensi filamen tipis. Di dekat baling-baling ini ada 2 plat P yang dipanaskan, yang masing-masing dipertahankan pada suhu T. Kemudian jarak pemisahan antara baling-baling dan plat kurang dari jalur bebas rata-rata pada gas di sekitarnya. Baling-baling berada pada suhu gas Tg, dan molekul yang menabrak baling-baling dari plat panas memiliki kecepatan tinggi daripada yang meninggalkan baling-baling karena perbedaan suhunya. Jadi, alhasil ada momentum bersih yang diberikan pada baling-baling yang dapat diukur dengan mengamati perbedaan sudut cermin. Hal ini tuh mirip dengan teknik yang digunakan dalam galvanometer sinar cahaya. Lalu dengan demikian ada pertukaran momentum total dengan baling-baling adalah fungsi kepadatan molekul yang pada gilirannya itu terkait dengan tekanan dan suhu gas. Nah, ekspresi untuk tekanan dengan gas demikian itu dapat diturunkan dalam hal suhu dan gaya yang dapat diukur. Untuk perbedaan suhu yang kecil, T sampai Tg itu dapat ditunjukkan pada persamaan atau hubungan di bawah ini, yaitu P sama dengan 4AF, Tg per T kurangi Tg, di mana tekanan dalam den per cm persegi ketika gaya dalam den, dan suhu ini dalam derajat Kelvin. Next. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai the ionization gauge. Berikut ini merupakan skema ionization gauge, di mana pada skema di atas ditunjukkan bahwa filamen katoda yang dipanaskan akan memancarkan elektron yang kemudian dipercepat oleh grid yang bermuatan positif. Ketika elektron bergerak menuju grid, mereka akan menghasilkan ionisasi molekul gas akibat tabrakan antara elektron filamen dengan grid positif. Kemudian ion positif ditarik dan dikumpulkan menuju plat potensial negatif yang ada di sebelah atas, sehingga akan menghasilkan arus plat atau IP, sedangkan elektron dan ion negatif dikumpulkan oleh grid positif, sehingga akan menghasilkan arus grid atau IG. Tekanan gas banding dengan rasio arus plat terhadap arus yang mengalir. Oleh karena itu, tekanan yang belum diketahui nilainya dapat dirumuskan dengan P sama dengan 1 per S dikali I plat dibagi I grid, di mana S merupakan sensitivitas pengukur, IP adalah arus plat, dan IG adalah arus grid. Terdapat 2 keuntungan dan kerugian dari the ionization gauge, di mana untuk keuntungannya yaitu 1, rentang tekanan yang lebar, kemudian responnya cepat, sensitivitas konstan pada pengukur tekanan yang lebar, dan dapat digunakan untuk indikasi jarak jauh untuk kontrol dan proses tekanan. Kerugian dari proses ini adalah biayanya tinggi dan filamennya akan rusak jika terlalu panas. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, kemudian ada alphatron gas. Nah, itu tuh merupakan ionization gas tipe katoda dingin. Nah, alphatron gas sendiri itu merupakan range pengukurannya tuh tekanan besar 0,3 hingga 10 pangkat min 3 hingga 10 pangkat 3 torr. Kemudian alphatron ini dapat digunakan pada tekanan atmosfer. Untuk kelebihannya itu tidak ada pemanasan filamen, tetapi menggunakan voltase yang tinggi. Nah, gambar tersebut itu merupakan sistematikanya, yaitu vakum source, kemudian ada radiasi, digolek, kemudian digolek oleh ion kolektor dan didapatkan beda voltasenya. Oke, next. Nah, kemudian ada yang terakhir ada summary. Nah, itu gambar di samping itu memberikan ringkasan yang sesuai dari tentang tekanan yang biasanya digunakan dalam praktik pengembangan transducer tekanan solid state. Itu menggunakan semikonduktor, sanator, kuarsa, dan sedikit terpadu. Dijelaskan pada partikel survei reaksi 22. Dalam beberapa kasus akurasi 0,001% telah dicapai. Next. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.